Customer merupakan bagian terpenting perusahaan, bahkan menjadi tujuan utama bagi setiap perusahaan untuk melayani. Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem atau budaya melayani yang terbaik. Itulah yang disebut dengan service excellence. Nah, di dalam video kali ini saya akan membagikan 7 aturan emas di dalam melayani. Ini adalah seri yang pertama. Nah, video ini saya ambil dari buku kedua saya yang berjudul Miracle of Service. Di dalam buku ini, saya akan berbagi setidaknya 40 artikel yang berisi mengenai kisah-kisah nyata bagaimana kita menerapkan service excellence di dalam perusahaan kita. Nah, seperti apa 7 aturan emas yang perlu kita terapkan saat melayani? Oleh karena itu, tonton video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan membagikannya dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe channel video saya, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, karena saya akan membagikan banyak hal dan banyak tips terkait soft skill dan lain-lain sebagainya, minimal 2 kali dalam seminggu secara rutin. Bahkan kadang-kadang saya membagikannya lebih dari 2 kali. Oleh karena itu, teman-teman, subscribe channel ini sekarang juga. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam video ini saya akan membagikan 7 aturan emas di dalam melayani customer. Ini akan sangat bermanfaat buat kita semuanya, terutama para frontliner, sehingga kita bisa memberikan layanan yang baik, terkesan ramah, empati, dan terkesan mau membantu. Nah, topik ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Miracle of Service. Bagi kamu yang ingin membelinya, silakan lihat nomor WA saya yang saya cantumkan di dalam deskripsi. Baiklah, kita langsung saja mulai, teman-teman. 7 aturan emas saat melayani. Aturan pertama adalah bahwa tersenyum itu lebih baik daripada cemberut saat melayani. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pastikan persiapkan diri kita. Berikan senyuman yang terbaik ketika kita sedang melayani customer. Karena kalau kita tersenyum, itu akan memberikan kesan ramah dan kesan profesional, sehingga customer akan lebih mudah kita arahkan dan ia akan mendapatkan impresi awal yang positif dari kita. Nah, beberapa frontliner ketika melayani dengan cemberut itu akan berkesan tidak profesional, dan itu akan menyebabkan customer sudah merasa tidak senang dulu dengan frontliner tersebut. Oleh karena itu, pastikan berbicara sambil tersenyum, melayani dengan tersenyum. Dan yang kedua, ketika kamu sedang dalam posisi duduk dan kamu melihat customer sedang datang menghampiri kamu, yang perlu kamu lakukan adalah berdiri. Ya, karena posisi ketika customer datang, kamu berdiri itu jauh lebih baik daripada kamu tetap duduk. Mengapa demikian? Yang pertama, karena kamu akan berkesan profesional. Yang kedua, kamu berkesan sigap dan siap. Yang ketiga, kamu berkesan mau membantu. Lalu yang ketiga, pandangan mata atau eye contact ke arah customer itu jauh lebih baik daripada mata yang tidak fokus. Sebuah penelitian mengatakan bahwa kalau kita melakukan eye contact yang proporsional kepada setiap orang, maka orang itu akan merasakan sebuah penerimaan yang mendalam dari kita. Dan itu akan berkesan kita memberikan perhatian, dan itu juga akan memberikan kesan kita mendengarkan. Aturan emas nomor 4 adalah ketika customer selesai dilayani dan ia mengucapkan terima kasih, maka menjawab dengan baik ibu, terima kasih, dengan senang hati, atau baik bapak, sama-sama dengan senang hati, itu jauh lebih baik daripada kamu hanya menjawab dengan ya pak atau ya bu. Karena kalau dengan menjawab ya pak atau ya bu, itu akan berkesan kita itu cuek dan tidak mendengarkan, serta juga berkesan kita itu tidak menghargai ucapan terima kasihnya. Jadi ucapkanlah baik bapak atau ibu Ani, terima kasih senang membantu, atau terima kasih dengan senang hati.
Aturan emas nomor 5. Ketika suatu kali customer kamu marah dan menyampaikan komplainnya karena mengalami suatu hal yang tidak berkenan atau servis yang dirasa buruk, maka ketika kita menyampaikan permohonan maaf, sampaikanlah, Bapak atau Ibu Ani, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Itu jauh lebih baik daripada kita menyampaikan, baik Bapak Ibu, kami mohon maaf atas kelalaian teman saya. Atau baik, mohon maaf atas ketidaksempurnaan servis kami. Nah, itu yang kurang baik. Sebaiknya adalah cukup menyampaikan, baik Bapak atau Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, biasanya ada sebuah pertanyaan pada saat saya memberikan pelatihan. Ketika ada customer komplain, apakah kita layak memohon maaf? Padahal kita belum tentu yang salah. Dan jelas-jelas kadang-kadang customer yang salah. Nah, maka jawaban saya adalah, minta maaflah. Namun minta maaf bukan atas kelalaian kita, seperti saya sampaikan tadi. Oleh karena itu kamu cukup menyampaikan, baik Bapak atau Ibu A, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dengan cara demikian kamu akan membuat perasaannya kembali tenang dan emosinya yang meluap-luap kembali reda. Pada saat itu ia akan merasa kamu peduli dan mendengarkan, sehingga ketika emosinya sudah turun, kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik. Aturan nomor 6 adalah ketika kamu selesai menangani komplain customer, maka menanyakan kembali, ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Atau ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Itu jauh lebih baik daripada kita bilang, baik Bapak atau Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Seperti itu ya. Aturan emas nomor 7 adalah ketika menjawab customer dengan, baik Pak, itu jauh lebih baik daripada merespon dengan, iya Pak atau iya Bu. Karena baik Pak atau baik Ibu itu akan memberikan kesan profesional dan memberikan kesan empati. Demikian 7 aturan emas dalam melayani bagian yang pertama. Nanti saya akan membagikan 7 aturan emas berikutnya. So, like dan subscribe serta tekan lonceng notifikasi channel YouTube saya ini, sehingga ketika saya membagikan video selanjutnya, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Terima kasih, saya doakan kamu senantiasa sehat dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.